Kalian tahu nggak? Ada candi yang punya cerita tentang raja yang diakui sebagai dewa loh. Dan juga ada cerita tentang raksasanya di dalamnya. Hah? Candi apa itu, Asep? Namanya Candi Jago Putih. Candi tua yang penuh waktu dan kisah zaman dahulu. Nah itu dia. Yuk teman-teman ikuti perjalanan Asep menjelajahi dunia di episode pertama ini. Kita akan mengungkap sejarah Candi Jago. Mari kita berangkat. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di Candi Jago. Mari kita masuk. Loh, ini Candi Jago. Kelihatan kuno ya, tapi tata banget. Keren. Beta kira candi itu cuma batu tinggi kayak tumpeng. Ini banyak ukirannya ya. Katanya, candi ini penuh cerita loh teman-teman. Kepo dengan sejarahnya itu apa? Ayo kita belajar bersama Burkino. Benar sekali itu anak-anak. Kalian siap belajar sesuatu hari ini? Candi Jago itu siapa yang bikin, Bro? Cerdas kamu Putih. Candi Jago dibangun untuk mengenang seorang raja besar dari kerajaan Singasari. Namanya Raja Wisnuwardana. Setelah beliau wafat, anaknya sang Raja Kartanegara membangun candi ini untuk sebagai penghormatan kepada ayahnya. Dan candi ini tidak hanya megah, tapi penuh dengan cerita. Salah satu kisah di candi ini adalah tentang makhluk besar bernama Kunjakarna. Ia bukan manusia, tetapi seorang yaksa, makhluk gaib yang kuat. Tapi dia sering marah, suka kasar, walaupun hatinya baik hati. Yaksa itu seperti monster ya. Lebih tepatnya seperti makhluk penjaga. Suatu hari, Kunjakarna ingin tahu apakah dia akan masuk neraka atau surga setelah dia meninggal nanti. Akhirnya, Kunjakarna bertapa keras. Dan akhirnya ia diizinkan untuk melihat neraka oleh Dewa Alam Kematian. Waduh, jangan dia lihat setan tuh. Ia melihat roh-roh disiksa. Ia pun menangis. Ia pun sadar kalau tak segera berubah, ia bisa bernasib sama dengan orang-orang yang disiksa di sana. Maka sejak itu, Kunjakarna bertobat. Bahkan ia sampai memohon ampun pada Dewa Yama untuk menyelamatkan temannya dari neraka. Wah, jadi ini tentang tobat ya, Bro. Betul sekali, Raka. Semua orang bisa berubah asal punya niat dan keberanian. Cerita kedua dari relief candi ini adalah tentang... siapa yang tahu tokoh Mahabharata? Arjuna, Bu. Yang tantang itu kan? Memang, dalam kisah Arjuna Wiwaha, Arjuna bertapa di gunung demi mendapatkan senjata dari para dewa. Tapi, para dewa ingin menguji dia dulu sebelum dia diberikan senjata sakti. Mereka kirimkan bidadari untuk menggoda Arjuna. Tapi, Arjuna tetap tangguh menahan godaan. Ia pun menolak semua godaan yang diberikan pada dewi-dewi tersebut. Dia nggak takut sendirian di hutan, Bu. Mungkin Arjuna takut ya, Asep. Tapi semangatnya lebih besar dari rasa takutnya. Ia tahu bahwa perjuangan butuh ketekunan. Dan karena berhasil menahan godaan, para dewa memberinya senjata sakti. Dan sebagai hadiah, juga menawarkan bidadari untuk Arjuna. Ada lagi cerita tentang Arjuna waktu ia masih muda. Dalam relief Parhajna, ia mengelilingi negeri untuk mencari guru-guru hebat. Ia belajar dari resi, dari petapa, bahkan dari rakyat biasa. Kayak perjalanan keliling dunia, Bu. Benar, Putih. Tapi ini bukan cuma jalan-jalan. Ia belajar menjadi dewasa. Kadang diuji kesabarannya, kadang ditipu. Tapi Arjuna belajar dari semua itu. Karena untuk menjadi pahlawan bukan cuma kuat, tapi juga harus bijak. Yang keempat adalah kisah Krisnaya, dewa yang menjadi penasehat.
Ia bukan kesatria berotot, tapi raja bijak yang selalu menjadi penasehat dewa. Krishna itu kayak guru ya, Bu. Iya, Asep. Ia bahkan pernah menjadi utusan perdamaian. Tapi saat ia menasehati orang-orang jahat, ia malah ditertawakan, bahkan mau dibunuh. Tapi Krishnaya tetap tenang, karena ia tahu kebaikan kadang tidak langsung diterima, tapi kadang harus diperjuangkan. Di relief Candi Jago ini juga banyak kisah tentang Tantri Kamadaka. Ini mirip dongeng kancil, ada singa, ada kura-kura, kelinci, serigala. Semua punya cerita yang mengandung pelajaran moral. Misalnya, kancil yang menipu harimau dengan kecerdikannya, ataupun burung yang menyelamatkan hutan. Bu, berarti orang zaman dulu belajar etika dari cerita-cerita lucu ya? Betul itu, Putih. Mereka belajar jujur, bijak, dan berhati-hati. Tapi, mereka melalui cerita yang menyenangkan seperti kita sekarang, yang seperti mendengarkan dongeng. Nah, anak-anak, dari semua relief itu, kita tahu Candi Jago bukan sekedar tumpukan batu. Ia adalah perpustakaan moral, buku pelajaran kehidupan yang ditulis di dinding dengan tangan para seniman ratusan tahun lalu. Kalau suatu hari kalian berdiri di sana, dengan diri di dinding batu tua itu, tutuplah mata sebentar dan dengarkan. Siapa tahu kalian bisa mendengarkan suara Arjuna, tangis Kunjakarna, ataupun bisikan Kresna. Atau suara batu ngomong. Itu kalau kamu bandel, Raka. Kalau kamu anak baik, yang kamu dengar justru cerita dari masa lalu tentang kehebatan Krishnaya dan lain-lainnya.